Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu Wali Murid MI Perwanida, kepada siswa-siswi MI Perwanida, dan juga siswa-siswi baru tahun pelajaran 2020-2021. Senantiasa kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah, karena hingga saat ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat Islam. Saat ini kita berada di awal tahun pelajaran baru. Oleh karena itu, anak-anakku, dengan semangat baru untuk menuntut ilmu, karena di tangan kalianlah bangsa ini akan lebih maju. Masa depan yang menentukan kita semuanya. Oleh karena itu, rajin belajar, rajin berolahraga, vitamin yang cukup, itu adalah kunci kesehatan kita. Dan saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita harus belajar dari rumah, pembelajaran melalui virtual. Oleh karena itu, kita juga dituntut untuk melek IT. Kita juga dituntut untuk pandai-pandai dan bijaksana dalam menggunakan Android. Saya yakin anak-anak, dengan kemampuan kalian, dengan bekal dari ustadz-ustadzah dan orang tua kalian yang telah diberikan kepada kalian semuanya, insya Allah kalian bisa menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu, semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi MI Perwanida yaitu mewujudkan MI Perwanida yang profesional, islami, dan berbudaya lingkungan. MI Perwanida berdiri oleh ibu-ibu Dharma Wanita Departemen Agama pada waktu itu. Sebelumnya telah mendirikan RA Perwanida di tahun 1982, dan di tahun 1994 ada inisiatif karena para pegawai Kementerian Agama harus menyekolahkan di luar RA Perwanida setelah tamat dari RA Perwanida, sehingga ada ide untuk mendirikan MI Perwanida di tahun 1994, yang saat itu kelas pertama masih mendapatkan 12 siswa-siswi. Seiring dengan perkembangan tahun sampai saat ini, MI Perwanida dari pergantian kepala di tahun 1994 sampai tahun 2008 dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Saikhul Munif MAG. Pada tahun 2008 sampai 2010 MI Perwanida dipimpin oleh Ustadz Mukhlisin MPDI. Pada tahun 2010 sampai 2012 MI Perwanida dipimpin oleh Ibu Ustazah Hajah binti Fahriah SPD. Pada tahun 2012 sampai sekarang, saya yang mendapatkan amanah untuk memimpin MI Perwanida. Seiring dengan perkembangan yang semula siswa-siswinya hanya berjumlah 12 orang, saat ini di tahun 2020 MI Perwanida sudah mencapai siswa-siswinya ada 846. Karena kepercayaan wali murid, insya Allah kami segenap ustadz-ustadzah di MI Perwanida yang jumlahnya ada 63 personil, baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Insya Allah kami akan melaksanakan amanah Ibu Bapak dengan sebaik-baiknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nurul dari Korbit Kurikulum MI Perwanida Blitar ingin memberikan beberapa informasi tentang kurikulum yang akan kita pakai di MI Perwanida Blitar. Kurikulum di sini merupakan kumpulan rencana, tujuan materi pembelajaran dan bahkan cara mengajar para ustadz-ustazah sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Dalam dunia pendidikan secara formal, kurikulum memegang peran yang sangat penting demi tercapainya kesuksesan dalam belajar. Seiring dengan berkembangnya zaman, kurikulum sering mengalami perubahan. Kurikulum yang kita gunakan di MI Perwanida Blitar adalah kurikulum 2013. Untuk tema menggunakan revisi 2017 dan revisi 2018. Sedangkan untuk agama, kita mengacu pada KMA nomor 183 dan KMA nomor 184. Sedangkan metode atau model pembelajaran nanti kita gunakan bervariasi, mulai berdiskusi, presentasi, bernyanyi, ada bermain, kuis, kemudian praktek dan juga demonstrasi. Keunggulan lulusan dari MI Perwanida Blitar, alhamdulillah lulusan MI Perwanida Blitar mempunyai karakter sesuai yang kita harapkan, dan juga anak-anak bisa melanjutkan ke jenjang atau sekolah terbaik di Kota Blitar maupun di luar Kota Blitar. Tetap semangat dan disiplin dalam belajar, semoga semuanya sukses. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratna Husna dari Kesiswaan MI Perwanida Blitar. Pada kesempatan pagi hari ini ingin menyampaikan beberapa program dari Kesiswaan MI Perwanida Blitar. Yang pertama, untuk kedisiplinan datang pukul 6.50 pintu gerbang akan segera kita tutup, dan pulang bagi kelas 1, 2 pukul 2 siang, sedangkan kelas 4 sampai 6 pukul 3 siang. Kalau ada tambahan bisa mengikuti lab komputer ataupun LPB. Kemudian dari seragam, hari Senin, Selasa itu merah putih, Rabu, Kamis hijau putih, Jumat, Sabtu pramuka, kecuali jam olahraga memakai seragam olahraga. Seragam lengkap, bed lokasi, kemudian di sini ada MI Perwanida, ada nama. Kemudian pakai sepatu hitam dan kaos kaki putih kecuali pramuka, kaos kaki hitam. Adapun beberapa pengembangan diri yang ada di Perwanida sebanyak 21, yang wajib adalah pramuka. Ada olimpiade MIPA, matematika dan IPA, ada jurnalis, ada seni rupa, ada kaligrafi, ada robotika, ada teater, ada lingkungan hidup atau doktil, qasidah, banjari, paduan suara, basket, bela diri, seni tari, pidato, SPH, tahfidz, catur, bulu tangkis, tenis meja, dan musik. Beberapa pengembangan diri di MI Perwanida sering mengikuti event-event di tingkat kota apapun Jawa Timur, bahkan sampai internasional, meraih kejuaraan. Terima kasih. Beberapa program dari kesiswaan dan yang lain akan kita sampaikan melalui surat. Untuk pendataan ekstra akan kita sampaikan melalui Google Form di akhir bulan Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau, hijau, hijau. MI Perwanida, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Haji Nikmat Arifah MPDI selaku Kepala MI Perwanida. Yang kami hormati seluruh Ustadz-Ustadzah dan personil MI Perwanida. Dan yang kami banggakan seluruh ayah, bunda, siswa-siswi MI Perwanida yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pada era pandemi COVID-19 ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan pembelajaran virtual. Baik, pada kesempatan kali ini, Matsama atau Masa Ta'aruf Siswa-Siswi MI Purwanida akan dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 13 Juli 2020, yang mana pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit penjelasan tentang Koordinator Bidang 2 atau Litbang. Langsung saja. Secara umum, Koordinator Bidang 2 atau Litbang bertugas yang pertama, melakukan pengembangan madrasah yang lebih baik, yang kedua, melakukan seminar, workshop, dan pelatihan bagi guru di MI Purwanida, yang ketiga, melakukan evaluasi program madrasah. Selanjutnya, struktur tenaga pendidik dan kependidikan di MI Purwanida yang pertama adalah Kepala Madrasah, dibantu oleh Korbid 1, Pengajaran dan Kurikulum, Korbid 2, Penelitian dan Pengembangan, Korbid 3, Kesiswaan dan Ekstrakurikuler, dan Korbid 4, Sarana dan Prasarana, serta dibantu oleh Bendahara Sekolah dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Perlu kita ketahui, Korbid 1 membawai pelaksana kegiatan rukun agama, rumpun umum, PK unggulan, dan juga LBB. Sedangkan Korbid 2 membawai UKS, kemudian perpustakaan dan mading, publikasi dan web, serta PK administrasi. Sedangkan untuk Korbid 3 atau kesiswaan membawai pramuka, lomba dan prestasi, serta lingkungan dan pokja. Untuk Korbid 4, sarana dan prasarana membawai koperasi, informatika atau TIK, serta Proktor CBT, dan yang terakhir adalah PK Sarpras. Baik, di sini saya akan menjelaskan PK-PK yang dibawahi oleh Litbang. Yang pertama adalah perpustakaan memiliki program kerja jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, menyiapkan buku yang rusak dan sudah tidak terpakai karena ganti kurikulum, perekrutan dan pembinaan perpustakaan kecil, reward Aku Gemar Membaca, dan program donasi buku oleh siswa. Sedangkan untuk jangka panjang, yaitu pengelolaan bahan pustaka, merealisasikan pelayanan prima dan meningkatkan minat baca warga sekolah, serta merealisasikan kualitas dan kuantitas buku. Berikutnya, untuk program kerja UKS, kita ada beberapa, yaitu penimbangan berat badan, imunisasi, pemberian obat cacing, pembinaan UKS, dan masih banyak lagi. Berikutnya, untuk program kerja website dan publikasi yang sudah kita laksanakan, yaitu membuat konten video orientasi, membeli fasilitas pendukung publikasi, memperbanyak channel YouTube, dan mengupload informasi seluruh kegiatan di sekolah, serta menjadwal guru untuk mengisi kolom karya guru website sekolah. Mendokumentasikan setiap kegiatan sekolah. Berikutnya, program kerja tata usaha. Di sini, tata usaha meliputi administrasi, yang mana pelaksanaannya kondisional dan juga terstruktur. Kemudian dibantu oleh Sarpras dan juga teller untuk kelancaran administrasi dan pembayaran di MI Purwanida. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum tata tertib siswa-siswi MI Purwanida. Ketika masuk sekolah, siswa siap di madrasah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian ketika waktu belajar, 5 menit sebelum pelajaran dimulai, tidak diperkenankan meninggalkan kelas kecuali izin Ustadz Ustadzah. Kemudian waktu istirahat, siswa tidak diperkenankan tinggal di kelas. Namun jika sakit atau ada angin kencang, bisa berada di dalam kelas.
Lanjut, untuk waktu pulang, siswa harus pulang sesuai dengan jadwal. Kebersihan dan keindahan madrasah merupakan tanggung jawab semua warga MI Purwanida. Seragam yang dikenakan, Senin dan Selasa putih dan merah, Rabu dan Kamis putih hijau, kemudian Jumat, Sabtu pramuka. Dan seragam olahraga dipakai ketika jadwal olahraga menyesuaikan jadwal putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang tidak kalah lagi adalah ciri khas MI Purwanida, yaitu praktik keagamaan. Kita melaksanakan tadarus pagi sebelum sholat duha, kemudian sholat duha, dan sholat duhur secara berjamaah. Berikutnya, Bapak Ibu dan seluruh ustadz-ustadzah, perlu kita ketahui bahwa dalam pembelajaran virtual, kita harus memberikan teknik pemberian tugas secara menarik. Yang pertama, kita harus merancang siklus dan sebaran tugas. Guru harus mengkalkulasi sebaran tugas untuk setiap mapel dan memberikan tugas secara bertahap. Kemudian memberikan tugas yang membuat peserta didik bahagia. Dan yang keempat, guru harus lebih empati. Guru mendidik dengan hati dan harus mampu dirasakan oleh siswa. Yang tak kalah penting adalah berilah apresiasi kepada siswa-siswi kita. Caranya adalah mengunggah hasil karya mereka di akun sosmed ustadz-ustadzah. Ingat, mengunggah hasil karya siswa-siswi kita di akun sosmed kita. Minimal di status WhatsApp. Berikutnya, dampingi siswa dengan hati. Mendampingi siswa dengan hati juga bisa dengan membangun kebersamaan dengan pertemuan daring melalui aplikasi Zoom atau dengan video call WhatsApp. Baik, berikutnya yang terakhir adalah motivasi. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang berbahagia dan siswa-siswiku yang saya banggakan, ketika di era pandemi COVID ini, kita harus selalu menaati protokol kesehatan, yaitu ketika masuk di MI Purwanida nanti, kalian wajib menggunakan masker. MI Purwanida siap menyongsong tatanan kehidupan baru New Normal tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, jaga jarak. Ayo kita jaga jarak untuk kebaikan bersama. Jaga jarak melindungi dirimu dan orang lain. Berikutnya, MI Purwanida melawan COVID-19. Ayo lakukan 3S. 1. Selalu jaga jarak. 2. Selalu pakai masker. 3. Selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hijau, 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 MI Purwanida, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Hadiah Nur Cahyono. Saya lulus dari MI Purwanida tahun 2009. Pendidikan terakhir saya adalah S1, jurusan International Business Management. Saya belajar banyak di MI Purwanida. Ada melatih mental dan kedisiplinan, pengembangan potensi diri, dan masih banyak hal lainnya. Dari saya belajar banyak dari ustadz dan ustazah dan pembentukan karakter di MI Purwanida, saya sampai di titik ini. Saya sekarang adalah pembisnis muda. Saya memiliki beberapa bidang bisnis di Kota Blitar. Salah satunya ada food and beverage. Itu saya punya 2 kedai minuman teh Taiwan namanya Timor. Lalu saya punya 8 minuman Thai tea namanya Pattaya. Lalu saya juga punya warung Seneng Bebek namanya. Dan ada beberapa juga ada di bidang perhiasan. Di bidang perhiasan saya punya 2 toko. Yang pertama ada Noto Joyo, yang kedua ada toko Mas Amin, letaknya di Kabupaten Blitar, tepatnya di Kesamben, dan masih banyak hal lainnya. Saya sampai di titik ini karena saya dulunya belajar dengan baik di MI Purwanida dan menghantarkan saya sampai di posisi sekarang.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari, bisa dipanggil Muha. Saya alumni MI Purwanida Blitar, angkatan 2019. Bagi saya, MI Purwanida Blitar tidak hanya mengajarkan tentang pelajaran sekolah semata, tetapi juga membekali saya tentang ilmu agama yang mana itu adalah fondasi dasar untuk kehidupan saya ke depan. MI Purwanida Blitar menurut saya adalah sebuah sekolah yang perfect dalam artian dari segi peraturan, kedisiplinan, cara belajarnya, dan yang paling penting totalitas ustadz-ustadzahnya yang sangat luar biasa. Berkat ustadz-ustadzah ini menjadikan salah satu kesuksesan para murid-muridnya sehingga bisa berprestasi di berbagai bidang. Prestasi itu dari tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Alhamdulillah, MI Purwanida Blitar telah mengantarkan saya untuk bisa mengikuti berbagai macam olimpiade. Saya bisa berlaga di luar negeri karena dukungan penuh dari sekolah. Saya sering mengikuti olimpiade di Jakarta dan di berbagai kota besar di Indonesia juga karena dukungan dari MI Purwanida Blitar. Saya bangga sekolah di sini. Nilai bagus, juara olimpiade tidak menjamin seseorang bisa menjadi manusia yang diandalkan tanpa adanya iman dan akhlak yang baik. Saya bisa mendapatkan semua nilai positif itu di MI Purwanida Blitar. Saya bisa bertemu dan bersalaman dengan Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Menteri Agama, Gubernur, profesor-profesor yang pintar semua karena MI Purwanida Blitar. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk mengikuti ajang kompetisi Sais Madrasah tingkat nasional di Bengkulu. Alhamdulillah, saya mendapatkan medali emas pertama. Semua itu berkat dukungan semua ustadz-ustadzah, kepala sekolah, dan Yayasan Purwanida Blitar. Tidak usah jauh-jauh untuk bisa mendapatkan sekolah yang bagus. Itu semua hanya ada di MI Purwanida Blitar. Terima kasih MI Purwanida Blitar. Tiada hari tanpa prestasi. Jayalah selalu MI Purwanida Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.